Ya'juj dan Ma'juj masa Geta, 10 fakta dan julukannya. Kisah Raja Zulkarnain ke-23. Prolog. Para sejarawan telah mencatat tentang seluk-beluk bangsa nomaden Geta kuno, termasuk kaum Goth di Asia Tengah yang hidup pada abad ke-6 sebelum Masehi. Mereka terkenal sebagai kaum biadab, gerombolan teroris yang ganas bahkan buas. Dan Raja Zulkarnain menyebutnya sebagai bangsa Saka Tigrak Sauda, artinya bangsa pemanah dan penunggang kuda yang memakai topi runcing. Sedangkan Herodotus menyebut mereka sebagai bangsa masa Geta yang tinggal di negeri matahari terbit. Sebenarnya sejarah tentang Gog dan Magog cukup populer, bahkan sangat populer. Tercatat oleh para sejarawan dari berbagai peradaban besar, hanya saja dengan beragam julukan eksonim. Selain itu, datanya masih berserakan. Dokumentasinya belum tersusun secara rapi. Akibatnya cukup serius. Banyak orang yang belum mengetahuinya. Bahkan tanpa disadari, sosok mereka justru menjadi panutan. Tidak sedikit tokoh muslim yang berteman setia dengan mereka. Bahkan di salah satu negara muslim, mereka ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Inilah aneka bentuk fitnah akhir zaman. Kabar baiknya, para sejarawan telah menemukan beragam fakta atau julukan mereka yang paling populer. Tentunya kami berharap analisis historis sederhana ini akan mengarah kepada identitas kaum Ya'juj dan Ma'juj akhir zaman. Mereka adalah musuh peradaban, musuh monoteisme, gerombolan pagan garis keras, kaum yang anti kemanusiaan, dikenal pula sebagai antikristus atau dajjal, dan itulah imperium setan NWO yang nyata. Inilah 10 fakta atau julukan bagi kaum Ya'juj dan Ma'juj masa Geta. Uraian singkatnya sebagai berikut. 1. Bangsa Tubal pertama. Pada awalnya mereka tinggal di lembah atas Sungai Irtis, tepatnya di kota Tobolsk modern di lembah Sungai Tobol, sehingga mereka dapat disebut sebagai bangsa Tubalar atau nomaden Tubal kuno. Letak geografisnya di sebelah timur pegunungan Riphean, saat ini dikenal sebagai pegunungan Ural. Mereka juga berkeliaran hingga di ujung utara bumi, yaitu wilayah Asia atau Siberia Utara modern. Dan pada masa klasik awal, pegunungan Ural kaya akan batu berharga dan mulia. Di antaranya batu pirus, zamrud, batu kecubung, aquamarine, jasper, rhodonit, perunggu, dan berlian. Namun disebutkan mereka terusir oleh bangsa Arimaspeans, yaitu sesama bangsa Skythia yang berasal dari pegunungan Ural Utara. Oleh karena itu mereka bermigrasi ke stepa Kaspia. 2. Saka Eurasia. Kaum nomaden masa Geta bermigrasi ke Asia Tengah, tepatnya di stepa Pontik dan stepa Kazakh di wilayah Kazakhstan modern. Herodotus menyebutkan mereka hidup di sebagian besar dataran besar di sebelah timur dan timur Laut Kaspia. Mereka juga hidup nomaden di luar Araks, maksudnya di seberang sungai Amudarya atau Oxus. Dengan kata lain, secara geografis, mereka tinggal di sebelah timur sungai Volga, di sebelah utara dan timur Laut Kaspia, di sebelah utara Khorasan atau Sogdiana, dan di sebelah selatan sungai Ural, serta di sebelah barat pegunungan Altai. 3. Bangsa Alans. Sejarawan Romawi Ammianus Marcellinus yang hidup pada abad ke-4 Masehi, dia menyatakan bahwa bangsa Alans sebagai keturunan masa Geta. Itu paralel dengan pendapat Claudianus yang lebih dikenal dengan nama Claudian.
seorang sejarawan dan penyair Romawi pada akhir abad ke-4 Masehi dan awal abad ke-5 Masehi. Dia menulis tentang Alans dan Massageta dengan satu tarikan napas yang sama. Massageta melukai kuda mereka dengan belati sehingga mereka bisa meminum darah mereka. Ialah bangsa Alans yang memecahkan es dan meminum air danau Maiotis atau Laut Azov. Demikian pula tesis dari sejarawan dan penyair Persia Ferdowsi dan juga sejarawan Persia Al-Biruni abad ke-10 Masehi. Mereka menyebutkan bahwa Alans, Aorsi atau Asi di masa klasik tinggal di bagian hilir Sungai Amu Darya. Itu identik dengan wilayah Massageta di negeri matahari terbit. 4. Bangsa Huns. Selanjutnya, Procopius, sejarawan Bizantium abad ke-6 Masehi, lahir tahun 500 Masehi dan wafat tahun 565 Masehi. Dia menulis buku ketiga, Sejarah Perang, Perang dengan Vandal. Dalam buku itu, dia menyatakan bahwa Massageta sekarang disebut bangsa Huns. Pemimpin mereka mempunyai keberanian dan kekuatan fisik yang memiliki hak istimewa, diturunkan dari ayah dan leluhurnya, untuk menjadi yang pertama dari semua pasukan Huns yang menyerang musuh. Sementara itu, sejarawan Rusia Kemal Aliyev menyatakan bahwa Massageta merupakan konfederasi nomaden Masguts dengan Alans. Selanjutnya mereka disebut Kayi Huns, artinya bangsa Huns Gokturk di Kaukasia Timur Laut. Selanjutnya pada abad ke-8 Masehi, mereka bersekutu dengan Khazar, suku Gokturk Kaukasia Utara. Berikutnya Evagrius Scholasticus dalam bukunya yang berjudul Sejarah Gereja, buku ketiga, bab kedua. Dia menegaskan bahwa suku Huns sebelumnya dikenal sebagai Massageta. Mereka melintasi sungai Ister atau Danube dan akhirnya menaklukkan bangsa Trakia tanpa perlawanan. 5. Scythians. Herodotus mengatakan bahwa bangsa Persia kuno memberi nama Saka atau Saka untuk semua Scythians. Begitu pula pendapat dari Uskup Agung Rabanus Maurus yang lahir tahun 780 dan wafat tahun 856 Masehi. Dia adalah biarawan Benediktus dan teolog Jerman di kota Mainz pada tahun 847 Masehi. Lalu dia menulis buku De Universo atau De Rerum Naturis. Dalam buku itu, dia menyatakan bahwa Massageta berasal dari suku Scythians. Dalam bahasa Persia Tengah dan Avestan, Massa berarti besar, berat, atau kuat. 6. Altin Adam. Pada tahun 1969, arkeolog Kazakh Kemal Akisev menemukan artefak berupa kostum emas di sebuah situs pemakaman Isik, sekitar 60 km sebelah timur Almaty. Artefak itu berupa jubah emas seorang pangeran atau pasukan elit Saka dari kelas bangsawan. Lalu artefak itu diberi nama Altin Adam, artinya manusia emas. Kostum itu terbuat dari sekitar 4.800 keping emas. Pakaian itu dikubur bersama seorang pangeran atau pasukan elit Saka. Itu merupakan arkeologi paling terkenal dan signifikan di Kazakhstan hingga saat ini. Dan penemuan arkeologis itu membuktikan kebenaran dari deskripsi Herodotus. Sekitar 2.400 tahun yang lalu, dia memaparkan bahwa seragam pasukan elit Massageta dilapisi emas. Untuk ujung tombak, mata panah, dan kapak perang mereka menggunakan tembaga. Untuk hiasan kepala,
lengan dan ikat pinggang dari emas. Itu sama dengan tudung kuda mereka yang diberi pelindung dada dari kuningan, tetapi menaruh emas di tali kekang, potongan dan pelat pipi. Mereka tidak menggunakan besi atau perak. Itu karena di negeri mereka tidak ada tambang biji besi, tetapi di negeri mereka memiliki banyak biji tembaga dan emas. 7. Great Jets. Profesor Balbir Singh Dhillon menulis, otoritas klasik dan modern mengatakan bahwa kata masa Geta berarti Geta atau Jets. Geta artinya besar. Mereka tinggal di luar Jaksakters dan Laut Aral. Dan negara mereka sesuai dengan geografis dari bangsa nomaden Kirgis Tartar. Selanjutnya, sejarawan Satya Srafa dari India telah membahas tentang penyebutan bangsa masa Geta dalam Mahabharata. Dia menulis, bangsa Saka disebutkan dalam literatur kami hampir 5.000 tahun yang lalu. Di dalam kitab Mahabharata dikatakan bahwa Mirgas bagian dari Saka Dvipa. Para pendeta dari Margiana adalah kasta Brahmana, dan Masaka atau Masageta adalah kasta ksatria atau prajurit. Sebagai keturunan dari suku Saka kuno, sebuah fakta yang sekarang terkenal. 8. Tigrak Sauda. Raja Zulkarnain menyebut Masageta dengan nama Saka Tigrak Sauda. Tigrak Sauda artinya topi panjang yang runcing, dan 100% berasal dari budaya orang Skitia. Topi tinggi runcingnya berfungsi sebagai mahkota bagi elit penguasa. Jadi topi itu bersifat eksklusif. Semakin panjang topinya dan semakin banyak perhiasan atau batu permata yang disematkan, menunjukkan status sosial mereka yang lebih tinggi. Biasanya hanya dimiliki oleh keluarga raja atau ratu, lord atau bangsawan, tuan tanah, dan para perwira militer. Dan khusus Tigrak Sauda untuk mahkota kekaisaran Masageta berhiaskan ribuan batu permata. Mahkota tersebut memiliki ribuan berlian, ratusan mutiara, puluhan safir, zamrud, rubi, dan pirus. Julukan ke-9, turkois atau Turk. Pada umumnya, Tigrak Sauda berhiaskan batu pirus karena banyak ditemukan di wilayah pegunungan Ural dan Masageta. Warnanya biru kehijauan atau toska. Dan dalam endonim Masageta, pirus disebut turkois. Kemudian lebih populer disebut Turk. Inilah salah satu alasan mengapa Masageta disebut sebagai bangsa Turk atau Gok Turk. 10. Anglo-Saxons. Albinus berkata, orang Sakson adalah keturunan dari Sakai kuno atau Saka Tigrak Sauda di Asia, dan akhirnya mereka disebut orang Sakson. Lalu Pliny mengatakan bahwa Sakai yang menetap di Armenia bernama Sakasani, baca Sakasuni. Dan Ptolemeus juga menyebutkan bangsa Skitian yang berasal dari Sakai dengan nama Sakson. Masageta adalah bangsa Alans yang sering disebut sebagai Anglo, Anglis, atau Englis. Dan di konten sebelumnya, kami telah menerangkan bahwa bangsa Isedones atau Wusun ialah bangsa Sakasuni atau Saxons. Mereka semuanya adalah bangsa nomaden Proto-Indo-Eropa, nenek moyang bangsa agresor Skythia. Kini benang merahnya semakin jelas. Nomaden Masageta ialah suku bangsa Anglo atau Englis, sedangkan Wusun ialah bangsa Sakson. Selanjutnya terbentuk konfederasi Masageta dengan Isedones, lalu terwujud suku bangsa Anglo-Sakson. Dengan kata lain, persekutuan Alans dengan Wusun melahirkan bangsa Anglo-Sakson. Mereka ialah nenek moyang bangsa Inggris modern, juga leluhur bangsa Amerika Serikat, Kanada, dan Australia.
Epilog. Dari uraian singkat di atas, kami menarik 5 kesimpulan sebagai berikut. 1. Ya'juj dan Ma'juj masa Geta pada masa Raja Zulkarnain disebut Saka Tigrak Sauda. Mereka tinggal di negeri matahari terbit atau Khorasmia, di delta sungai Amudarya dan stepa Kazakh di sekitar Laut Aral. 2. Asal-usul bangsa masa Geta berasal dari bangsa nomaden Skythia dari klan Tubalar atau Tubal kuno yang tinggal di ujung utara bumi, yaitu wilayah Asia Utara modern. 3. Masa Geta dikenal dengan beragam julukan. Di antaranya dikenal sebagai bangsa Turkois atau Turk atau Gok Turk, dan dikenal pula sebagai bangsa Huns atau Kayi Huns, artinya bangsa Huns Kaukasia Utara. Juga dikenal sebagai bangsa Saka, dan elit bangsawan mereka dikenal sebagai Altin Adam. 4. Konfederasi masa Geta terdiri dari bangsa Masguts, Alans, Khazars, dan Geta atau Jets. 5. Masa Geta berasal dari Proto-Indo-Eropa yang berambut pirang, kulit putih, hidung mancung, iris mata biru, dan tubuh tinggi. Mereka adalah leluhur bangsa Anglo-Saxon modern.